Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik, dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Irhaz Sati Cahyokusumo. Di sini saya salah satu anggota dari tim KKN UGM periode 2 tahun 2021 dengan kode unit JT016 yang bertempat di Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena teman-teman sudah menyempatkan melihat video presentasi saya kali ini. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai program kerja saya, yaitu panduan pembuatan lubang resapan biopori dengan fungsi lain mengurangi genangan air di permukaan tanah, sehingga dapat mencegah nyamuk demam berdarah berkembang biak. Semoga video kali ini bermanfaat. Buku panduan lubang resapan biopori dengan fungsi lain mencegah dan mengurangi genangan air di permukaan tanah sehingga nyamuk demam berdarah dapat diminimalisir berkembang biak. Lubang resapan biopori tertera pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Min.Hut 2/2008 tentang rehabilitasi hutan dan lahan. Buku panduan lubang resapan biopori ini disusun dan didesain oleh Irhaz Sati Cahyoka, dibantu teman interdisipliner yaitu Esther Beta dan Lailatul Fitria, ditambah satu anggota bantu yaitu Charma Novianti. Apa itu lubang resapan biopori? Lubang resapan biopori adalah lubang silindris atau tabung yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10-30 cm dengan kedalaman sekitar 80-100 cm, atau dalam kasus tanah dengan permukaan air tanah yang dangkal tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang ini diisi dengan sampah organik yang kemudian sampah organik ini akan menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan. Biopori yaitu pori-pori berbentuk lubang atau terowongan kecil yang dibuat oleh aktivitas mikroorganisme ataupun aktivitas organisme di dalam tanah dan akar tanaman. Manfaat lubang resapan biopori. Untuk yang pertama, lubang resapan biopori dapat meningkatkan daya resapan air. Kehadiran lubang resapan biopori secara nyata dan secara langsung akan menambah bidang resapan air, setidaknya sebesar luas lubang. Nah, dalam meresapkan air ini, kita ataupun lubang resapan biopori dapat mencegah genangan air yang menyebabkan banyaknya nyamuk demam berdarah berkembang biak. Untuk manfaat yang kedua, lubang resapan biopori ini memanfaatkan fauna atau aktivitas tanah dan akar tanaman. Dengan memanfaatkan aktivitas fauna di dalam tanah, maka rongga-rongga dalam tanah akan terpelihara keberadaannya, sehingga kemampuan peresapannya akan tetap terjaga. Kemudian, manfaat lubang resapan biopori yang ketiga, yaitu mengubah sampah organik menjadi pupuk kompos. Lubang resapan biopori diaktifkan dengan memberikan sampah organik sebagai sumber energi bagi organisme tanah untuk melakukan kegiatannya melalui proses dekomposisi. Sampah yang telah didekomposisi ini dikenal sebagai kompos. Apa itu dekomposisi? Yaitu proses pembusukan. Nah, kompos ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik dan dapat menyuburkan tanaman. Kemudian, untuk manfaat yang keempat, dapat mencegah banjir. Lubang resapan biopori dapat menjadi jawaban dari masalah banjir. Air hujan akan segera masuk ke dalam lubang resapan biopori pada musim penghujan. Peningkatan jumlah air hujan yang dibuang karena berkurangnya laju peresapan air di dalam tanah akan menyebabkan banjir pada musim hujan
dan kekeringan pada musim kemarau. Kemudian, manfaat yang kelima, biopori sebagai tempat pembuangan sampah organik. Banyaknya sampah yang bertumpuk juga menjadi masalah tersendiri. Maka dari itu, untuk mengurangi masalah, kita dapat memisahkan sampah rumah tangga kita menjadi sampah organik dan sampah non-organik. Untuk sampah yang organik, dapat kita buang ke dalam lubang resapan biopori yang telah kita buat. Kemudian, manfaat yang keenam, dapat menyuburkan tanaman. Sampah organik yang dibuang ke lubang resapan biopori merupakan makanan untuk organisme yang ada di dalam tanah. Organisme tersebut dapat membuat sampah menjadi kompos yang merupakan pupuk bagi tanaman di sekitarnya. Kemudian, manfaat yang ketujuh, dapat meningkatkan kualitas air tanah. Organisme dalam tanah mampu menguraikan sampah organik menjadi mineral yang kemudian dapat larut ke dalam air. Hasilnya, air tanah menjadi berkualitas karena mengandung mineral. Lokasi pembuatan lubang resapan biopori itu di mana sih? Nah, lubang resapan biopori itu dibuat di tempat yang bebas dari lalu lalang orang, terutama anak-anak, agar orang tidak terjegal atau tidak tersandung. Karena fungsinya sebagai peresapan air, maka penempatannya dilakukan di lokasi di mana air secara alami akan cenderung berkumpul, atau air tersebut diarahkan ke tempat di mana lubang resapan biopori berada. Air dapat diarahkan dengan membuat alur, dan lubang resapan dibuat pada dasar alur tersebut. Lubang resapan biopori dapat dibuat di dasar saluran, yang semula dibuat untuk membuang air hujan di dasar alur yang dibuat di sekeliling batang pohon atau pada batas taman. Tempat yang cocok atau referensi tempat untuk pembuatan lubang resapan biopori dapat dibuat di halaman rumah, di perkantoran, di halaman kantor, di lapangan parkir. Kemudian dapat dibuat di parit atau selokan atau dasar drainase yang berfungsi hanya untuk aliran pembuangan air hujan saja. Kemudian dapat dibuat di lahan kebun dan area terbuka lainnya. Alat yang digunakan untuk membuat lubang resapan biopori. Yang pertama, ada KP, ada pisau, ada cetok, ada linggis, dan ada bor biopori. Bahan yang digunakan yaitu ada sampah organik, air, karung, peralon atau pipa PVC, semen, dan kawat atau jaring atau ventilasi. Bagaimana sih cara membuat lubang resapan biopori itu? Nah, langkah yang pertama, pilih lokasi yang tepat untuk membuat lubang resapan biopori, yaitu lokasi daerah air hujan yang mengalir, jangan pada tanah yang miring yang berpotensi longsor. Langkah yang kedua, tanah di sekitar tempat yang akan dilubangi kita siram air supaya mudah saat melubanginya. Langkah yang ketiga, meletakkan mata bor tegak lurus dengan tanah sebelum memulai pembuatan lubang. Setelah meletakkan mata bor, kita melubangi tanah dengan bor biopori dengan cara menekan ke bawah dan memutarnya ke arah kanan. Untuk langkah yang kelima, untuk memudahkan pengeboran, siramkan air ke dalam lubang agar tanah menjadi lunak. Untuk langkah yang keenam, setiap kira-kira 15 cm kita mengebor, tarik mata bor sambil tetap diputar ke arah kanan, lalu membersihkan tanah yang ada di mata bor. Membersihkannya menggunakan pisau atau alat tusuk yang lain. Setelah kita membersihkan itu, lakukan terus dan berulang-ulang cara pelubangan hingga lubang mencapai 100 cm. Kemudian, apabila tanahnya itu berbatu dan berkerikil hingga pengeboran terhambat, maka pengeboran bisa dihentikan sebatas kedalaman yang bisa ditembus, walaupun kedalaman hanya 50 cm. Setelah kita membuat lubang, isilah lubang dengan sampah organik. Bagaimana cara menghindari orang terpelosok, tersandung, dan longsor pada lubang resapan biopori? Yang pertama,
Cara yang pertama, kita bisa memberikan pengaman berupa penutup pada lubang resapan biopori seperti peralon atau pipa PVC seukuran lubang dengan panjang 10-15 cm. Kemudian cara yang kedua, bila perlu kita menambahkan penyemenan atau campuran pasir dan semen di sekeliling lubang. Untuk cara yang ketiga, bila daerah lubang sering dilalui oleh orang, tutupilah lubang dengan kawat yang kuat atau jaring atau ventilasi agar orang tidak terperosok. Lubang resapan biopori menggunakan pipa PVC. Beri peralon seukuran lubang dengan panjang 100 cm yang telah dilubangi dengan bor listrik dengan diameter lubang sekitar 1 cm. Begitu pula dengan tutup pipa PVC yang diberi lubang dengan menggunakan bor listrik agar air dapat masuk ke dalam lubang. Peralatan dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, ada gergaji besi untuk memotong peralon atau pipa PVC. Yang kedua, ada bor listrik untuk melubangi pipa PVC. Yang ketiga, ada meteran untuk mengukur dimensi pipa PVC. Kemudian ada dop pipa 4 inch sebagai penutup dan ada pipa ukuran 4 inch sebagai tubuh dari lubang resapan biopori. Kapan dan bagaimana cara memanen kompos? Yang pertama, isi lubang dengan sampah organik setidaknya setiap 5 hari sekali. Ini wajib dilakukan untuk memberi makan pada fauna tanah. Kedua, dalam waktu 3 bulan, umumnya sampah organik sudah menjadi pupuk kompos, siap untuk diangkat dan dipanen. Mengangkat kompos sama dengan cara waktu melakukan pengeboran. Untuk yang ketiga, selesai memanen kompos, isilah kembali lubang dengan sampah organik. Yang boleh dimasukkan ke dalam lubang resapan biopori yaitu sampah organik yang merupakan bahan-bahan yang mudah terurai oleh fauna tanah, misalnya daun, rumput, buah-buahan, dan sisa makanan, biasanya disebut sampah organik. Yang tidak boleh dimasukkan yaitu sampah anorganik seperti plastik, gelas, kaleng, mika atau fiber, logam, karena tidak bisa terurai. Bagaimana sih cara pemeliharaan lubang resapan biopori? Agar biopori yang telah kita buat bisa bertahan lama, maka ada beberapa yang harus Anda lakukan untuk memelihara kondisi biopori. Di antaranya yaitu, yang pertama, lubang resapan biopori harus selalu terisi sampah organik. Yang kedua, sampah organik dapur bisa diambil sebagai kompos setelah 2 minggu, sementara sampah kebun setelah 2 bulan. Lama pembuatan kompos juga tergantung jenis tanah tempat pembuatan lubang resapan biopori. Untuk jenis tanah lempung, agak lebih lama proses kehancurannya. Pengambilan dilakukan dengan alat bor lubang resapan biopori. Kemudian yang ketiga, bila tidak diambil, maka kompos akan terserap oleh tanah. Lubang resapan harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Untuk perencanaan jumlah lubang yang perlu dibuat, kita menggunakan rumus intensitas hujan mm per jam dikali luas bidang kedap luas bidang kedap satuan meter persegi dibagi laju peresapan air per lubang satuan mm per jam. Sebagai asumsi, untuk daerah Klaten Utara dengan intensitas hujan 20 mm per jam dengan laju peresapan air per lubang 38,8 mm per jam pada 100 meter persegi bidang kedap perlu dibuat sebanyak 20 kali 100 dibagi 38,8 sama dengan 52 lubang. Nah, bila lubang yang dibuat berdiameter 10 cm dengan kedalaman 100 cm, maka setiap lubang dapat menampung 7,8 liter sampah organik. Ini berarti bahwa setiap lubang dapat diisi dengan sampah organik selama 2-3 hari. Jumlah lubang yang perlu dibuat, dengan demikian 52 lubang dapat dibuat dengan memenuhi sampah organik yang dihasilkan selama 104-156 hari. Dalam selang waktu tersebut, lubang yang pertama diisi sudah terdekomposisi menjadi kompos.
Waktu yang dibutuhkan untuk menjadi kompos kurang lebih selama 3 bulan, sehingga volumenya telah menyusut. Dengan demikian, lubang-lubang ini sudah dapat diisi kembali dengan sampah organik baru dan begitu seterusnya. Dengan catatan, nilai-nilai perhitungan tersebut sudah diasumsikan sesuai dengan keadaan di Kecamatan Klaten Utara yang akan dijelaskan lebih lengkap pada buklet. Kemungkinan biaya yang dikeluarkan. Berikut tertera bahwasannya pembuatan lubang resapan biopori akan mudah dikerjakan menggunakan bor tanah yang telah disesuaikan untuk keperluan peresapan air dengan biopori seharga Rp190.000. Bila satu lubang dapat dibuat dalam waktu 15 menit dan setiap rumah tangga perlu membuat 50 lubang resapan biopori, maka penguatan atau pembuatan akan selesai dalam waktu 12 jam 30 menit. Maka dapat dikerjakan dalam waktu 2 hari. Misal 1 hari kerja dengan 6 jam kerja memerlukan biaya 70.000, maka 2 hari pembuatan membutuhkan 140.000. Bila setiap rumah tangga ingin memiliki bor sendiri, maka total biaya yang diperlukan adalah Rp330.000. Biaya tersebut akan dapat berkurang bila satu bor tanah dimiliki bersama oleh beberapa orang. Kemungkinan biaya di atas adalah rencana biaya untuk pembuatan biopori sederhana. Berikut adalah contoh bentuk dari lubang resapan biopori. Ada yang berada di permukaan tanah, ada yang di area terbuka atau kebun, dan juga ada yang berada di dasar saluran drainase. Berikut tampilan dari daftar pustaka referensi yang saya gunakan dalam membuat buku pedoman lubang resapan biopori.
Demikian video yang dapat saya presentasikan kali ini. Semoga ilmu pembuatan lubang resapan biopori ini dapat diterapkan dan dipraktekkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.